Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 16 Juni 2023. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat 9 yang demikian bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Apakah yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan ketika kita disakiti, direndahkan, dan dihina oleh orang lain? Sebagian orang yang terluka hatinya, dia akan membalas perbuatan orang yang telah menyakiti, merendahkan, dan menghina dirinya. Dia akan mencari kelemahan orang tersebut untuk kemudian membalas rasa sakit hati yang dia rasakan. Dia mendendam dengan orang yang menyakitinya. Dan hal ini bisa kita alami juga dalam kehidupan kita bersama, baik di lingkungan keluarga, gereja, dan masyarakat. Akibat dari menyimpan dendam tentu akan merugikan diri kita sendiri dan bukan orang lain. Untuk itu kita perlu hidup damai dan melupakan dendam dalam hidup bersama dengan orang lain. Rasul Petrus dalam suratnya kepada jemaat di Asia Kecil menasihatkan pentingnya hidup dalam kasih dan damai. Dia mengharapkan jemaat di Asia Kecil senantiasa seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, dan saling menyayangi, rendah hati, dan tidak menyimpan dendam terhadap sesama. Bukan tanpa alasan Rasul Petrus menasihatkan yang demikian, sebab kehidupan jemaat di Asia Kecil banyak diwarnai dengan pertentangan dan penganiayaan. Dalam nasihatnya, Rasul Petrus juga mengingatkan pentingnya menjaga lidah dan bibir dari ucapan-ucapan yang menipu. Mereka diminta untuk menjauhi perbuatan jahat, hidup dengan perbuatan baik, serta hidup damai dengan sesama. Jemaat yang Tuhan kasihi, hidup bersama dengan orang lain memang tidak lepas dari perbedaan yang dapat menyebabkan orang terluka, orang tersakiti, dan juga dalam hidup lingkaran dendam. Firman Tuhan pada saat ini mengajak setiap kita untuk hidup bersama dalam kasih, bersama dalam damai. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan hidup dalam kasih dan damai dengan sesama adalah tidak menyimpan dendam dan amarah dalam hati kita. Kita akui kita memang merasa sakit hati, terluka, kecewa, manakala ada orang lain yang merendahkan dan menghina diri kita. Namun bukan berarti kemudian kita mendendam dan membalas perbuatan orang yang melukai hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan dan memaafkan orang tersebut. Berdamailah dulu dengan diri kita sendiri, sehingga kita mampu mewujudkan, menciptakan damai untuk orang-orang di sekitar kita. Janganlah mendendam, tetapi mari melupakan dendam, karena itulah yang membuat kita merasakan kasih karunia Tuhan dan hidup kita menjadi damai sejahtera.
Selamat untuk terus memberikan diri dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita boleh terus menghadirkan damai sukacita Allah di tengah-tengah sesama setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, mampukan kami menghidupi cinta kasih dan damai yang Tuhan boleh terus berikan kepada kami, sehingga kami boleh menyingkirkan segala amarah, dendam, sakit hati kami, dan kami tidak memelihara dendam kami hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Tuhan boleh jamah setiap kami, dan Tuhan boleh mampukan setiap kami untuk terus berproses dalam hal mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami telah berdoa dan memohon. Amin.